Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian Tuhan. Saya berharap keadaan Bapak Ibu di rumah masing-masing dalam keadaan baik dan sehat dan sudah menyiapkan diri untuk ibadah pagi pada saat ini. Maka mari kita siapkan diri dengan pujian penyembahan kita, karena Dialah Allah yang layak disembah. Daripadanya sumber kekuatan kita, sumber dari apa yang kita butuhkan. Mari kita rasakan kasih setianya yang terus menyertai kehidupan kita sampai hari ini, yang memberikan kekuatan di tengah kelemahan kita, yang memberikan penghiburan di tengah-tengah duka cita kita, yang menjadi pengharapan di tengah keputusasaan kita. Karena sesungguhnya mujizat masih ada, karena sesungguhnya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Glory, haleluya, Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya, Yesus Tuhan. Bapa di surga, ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa dengan pengakuan bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang layak mati, layak dihukum. Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Kau merelakan anak-Mu yang tunggal untuk disalibkan mati dan bangkit bagi kami, membawa kehidupan baru. Maka ya Bapa, basuh dosa-dosa kami dengan darah anak domba itu. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita akan pujikan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan terjadi sekarang ini di tempat kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam kota kami. Kuasa-Mu Tuhan semakin nyata, semakin nyata sekarang ini. Haleluya, haleluya, gloria, haleluya. Yesus, Yesus ku sembah, Yesus ku tinggikan, Yesus ku agungkan. Kaulah sumber kuatku, sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Allah Bapa di surga mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Setiap kami boleh menikmati kehidupan yang baru, menikmati kasih karunia-Mu, sehingga boleh kesempatan memberi diri untuk ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Mari Allah, biarlah kasih kami yang terus turun atas kami. Dan oleh karena kami bersyukur, kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kami adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kami, ada pada kami, memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah minggu streaming di GKI Johor. Saya berharap Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing dalam keadaan baik, dalam kasih karunia Tuhan, diberkati Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan diri kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami semuanya boleh mendapatkan kasih karunia Tuhan, menikmati nafas kehidupan, menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga punya kesempatan untuk ibadah bersama-sama. Kiranya Tuhan akan menggenapi firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau Allah hadir. Maka hadirlah di tengah-tengah jemaat-Mu, di tengah umat-Mu yang hari ini bersatu sepikir untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya kami semuanya boleh fokus, kami semuanya boleh mendengarkan dengan baik, sehingga kami tidak saja menjadi pendengar yang baik, tapi bisa menjadi pelaku firman yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan bacakan bersama-sama dari Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22
sampai dengan 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa melihatnya, menyimaknya di Alkitab masing-masing. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, tema kita pagi hari ini adalah Allah mengerti, Allah peduli. Ya, saudara dalam Tuhan, seringkali kita diajarkan ketika kita menerima Tuhan Yesus, ketika kita menjadi orang Kristen, maka kehidupan kita adalah ada dalam damai sejahtera. Kehidupan kita diberkati, kehidupan kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Satu pertanyaan barangkali muncul, mengapa hari-hari ini banyak orang mengalami penderitaan? Mengapa hari-hari ini setiap kita juga mengalami kesusahan? Mengapa hari-hari ini kita semua mengalami sesuatu yang tidak nyaman? Saudara dalam Tuhan, perlu kita menyadari bagaimana kasih penyertaan Tuhan itu menyertai kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita ada dalam posisi keadaan saat ini yang tidak baik, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tetap bahwa janjinya iya dan amin. Dia Yesus Immanuel beserta kita. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Itu pasti. Tetapi bagaimana kita merasakan itu dalam kondisi yang seperti sekarang ini? Kalau sekarang keluargaku mengalami tekanan yang hebat dan berat hari-hari ini, tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, perlu makan setiap hari, di manakah Allah? Apakah Allah tidak peduli? Apakah Allah tidak mengerti? Apakah Allah tidak mengetahui apa yang aku butuhkan hari ini? Maka melalui firman hari ini, mari kita akan telisik, kita akan pelajari bagaimana sesungguhnya Allah kita mengerti, bagaimana Dia peduli, bagaimana tangannya yang penuh kasih itu terulur menjamah setiap kita. Kita amati dari ayat-ayat ini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu, mendahulinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Saudara, kalau kita melihat perikop yang sebelumnya, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, satu mukjizat yang sangat besar. Sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh nalar kita. Bagaimana orang 5.000 jumlahnya, itu hanya pria saja, belum dengan istrinya, belum dengan anak-anaknya, belum dengan para pekerjanya. Tetapi yang adanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan berkati 5 roti 2 ikan menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih. Setelah pelayanan mujizat yang luar biasa, Yesus katakan memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mendahului ke seberang. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak tahu bahwa akan ada angin sakal di depan sana? Akan ada badai yang harus dihadapi oleh para murid? Akan ada persoalan besar yang akan melanda mereka di atas kapal? Ingat saudara, Yesus itu manusia sejati, tetapi juga dia Allah sejati. Sifat-sifat keilahiannya masih ada dan akan tetap ada. Maka dia punya sifat maha tahu. Tidak saja tahu di masa lalu, tapi saat ini dan yang akan datang. Maka peristiwa angin sakal yang akan melanda kapal para muridnya, dia tahu. Tapi kenapa dia mengizinkan, memerintahkan para muridnya berjalan, mendayung sampannya sampai di sana? Karena dia mengerti itu semuanya. Mengajar para muridnya, learning by doing, ya, belajar dengan mengerjakan. Peristiwa 5 roti 2 ikan, ya, ternyata belum mampu mengubahkan paradigma, belum mampu mengubahkan pemikiran para murid, membangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Karena terbukti kemudian ketika angin sakal melanda, maka rasa takut dalam diri para murid itu muncul. Rasa goyah imannya tidak muncul di sana. Tapi justru adalah sifat-sifat kemanusiaan yang berfokus kepada diri sendiri, menyelesaikan persoalan-persoalan sendiri, dan mereka mengalami kebuntuan. Sampai kepada waktu jam 3 pagi, di saat kondisi sangat kritis, disitulah Allah hadir. Sampai dengan keadaan kita hari ini, Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita diizinkan Tuhan melampaui satu masa yang tidak nyaman dengan pandemi COVID-19 ini, dengan virus corona ini, apakah Allah tidak tahu bahwa akan ada kematian pendeta-pendeta, akan ada kematian anak-anak Tuhan, akan ada penderitaan ekonomi banyak orang? Tuhan sangat tahu tentang hal itu. Maka pertolongan Tuhan akan datang kepada setiap orang yang mau percaya kepada Dia, yang mau menaruh pengharapannya kepada Dia. Justru dalam keadaan seperti inilah iman kita diuji. Saudara, apakah kita akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan terus-menerus? Ataukah setelah kita banyak membaca firman Tuhan, kita semakin tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Dia sedang mengajar kita melalui keadaan ini untuk senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, Allah itu mengerti kelemahan kita. Allah itu mengerti ketidakmampuan kita. Allah itu mengerti apa yang kita hadapi. Ketika engkau tidak punya sesuatu pun untuk dimakan, ketika engkau tidak punya uang, ketika engkau kelaparan, ketika engkau menghadapi persoalan. Persoalannya pada kita pada akhirnya. Apakah kita
akan terus hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, ketidakpercayaan, dan kesibukan untuk menyelesaikan itu dengan cara-cara kita sendiri. Berfokus untuk memikirkan diri sendiri, sehingga tidak mampu lagi melihat ada Tuhan di sekeliling kita, ada Tuhan yang mengawasi kita, ada Yesus Immanuel beserta kita. Saudara, badai pandemi yang kita hadapi hari-hari ini sedang mengajar kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran, tidak hidup di dalam kegelisahan, tetapi hidup dalam iman percaya. Allah Yahweh Jireh akan menyediakan apa yang kita perlukan tepat pada waktunya. Yesus penyelamat itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dalam kitab Matius katakan bahwa kekhawatiran tidak menambahkan sehasta pun jalan kehidupan. Maka mari Bapak Ibu saudara Tuhan, sadari Allah mengerti keberadaanmu. Sadari Allah mengerti kondisimu hari-hari ini. Maka jangan hidup dalam ketakutan, jangan hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam iman percaya. Allah sanggup menolong, memberkatimu. Jam 3 pagi Yesus datang tepat pada waktunya. Para murid tidak bisa melihat itu sebagai Yesus Allah yang Maha Kuasa, yang sudah mengerjakan mujizat, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka tidak bisa melihat Allah yang Maha Kuasa di sekelilingnya. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka khawatir, karena mereka sibuk mencari jalan keluar sendiri. Maka mari melalui kesempatan hari ini kita mau fokus kepada Kristus. Seperti Petrus ini, Tuhan, kalau itu Engkau, serulah aku kepadamu. Mari datanglah, kata Yesus. Dan ketika Petrus bisa fokus kepada Kristus, Petrus bisa fokus kepada Kristus, dia bisa berjalan di atas air. Mujizat terjadi atas kehidupan Petrus. Pengalaman yang luar biasa. Demikian kita, ketika hari ini kita menghadapi pandemi COVID-19, virus corona, asal kita memandang kepada Kristus, kita akan bisa berjalan di atas persoalan ini. Kita akan menang atas persoalan ini karena Tuhan yang memerintahkan kita. Allah mengerti. Bentuk kepedulian Allah yang kedua adalah, tadi Allah mengerti, Allah peduli. Allah tidak saja tahu tentang masa depan dan membiarkan itu terjadi begitu saja, tetapi dalam kemahakuasaannya Dia mengerjakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana manusia berjalan di atas air dan itu dinyatakan Yesus di sana. Sesuatu yang tidak bisa ditangkap dengan nalar itu terjadi. Saudara, ketika Yesus datang kepada para muridnya, Dia menggunakan cara yang tidak biasa. Kalau orang normal berpikir pasti Yesus naik speedboat, naik kapal cepat untuk menolong. Tetapi tidak, Dia datang dengan cara yang berbeda. Ini uniknya Allah kita. Dia sangat kreatif dalam menjawab kebutuhan umatnya. Dia sangat kreatif untuk menjawab pergumulan orang-orang yang mengasihi Dia. Maka jangan sekali-kali berpikir mengatur bagaimana Allah menjawab doa kita dengan cara yang sama. Karena Allah seringkali mengerjakan janjinya itu dengan cara yang berbeda. Bahkan unik untuk setiap orang, berbeda untuk setiap orang. Maka Petrus turun dari perahu, berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia, mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, kalau kita sudah memberi kepercayaan, kemudian kepercayaan dilalaikan, tentu kita akan marah.
tentu kita akan abaikan. Wis ora peduli meneh, wis ditolong ora percaya ya. Petrus sudah mengalami mujizat Tuhan, dia berjalan dan bisa mendatangi Yesus. Tetapi kembali matanya ini melihat sekelilingnya, bagaimana riak gelombang terjadi di sekelilingnya dan dia mulai tenggelam. Saat kita mulai tidak fokus kepada Kristus, maka jangan heran kita pun juga semakin hari semakin tenggelam dalam persoalan-persoalan kita. Maka mari kita tetap memandang Kristus, karena dia selalu peduli dalam kehidupan kita. Seperti Petrus ditolong oleh Tuhan Yesus. Ketika Petrus kemudian berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Allah mengerti, Allah peduli. Allah menegur dengan sangat keras kepada Petrus. "Hei kamu orang yang kurang percaya," katanya, ya. "Mengapa engkau bimbang?" Ketika hidup kita mulai mempertanyakan kuasa Tuhan, ketika hidup kita mulai meragukan kuasa Tuhan, maka disitulah kebimbangan-kebimbangan terjadi dan menjadikan kita akan terus tenggelam dan semakin tenggelam dalam persoalan kita. Tapi mari kita bawa setiap persoalan hidup kita dalam penyerahan total kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Sehingga pada akhirnya setiap kita akan bisa berkata, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ending dari setiap mujizat, akhir dari setiap karya Tuhan adalah sebuah pengakuan tentang karya-karya kemahakuasaan Allah di dalam hidup orang percaya. Maka demikian kita akan mengerjakan bagian kita hari-hari ini. Persoalan-persoalan yang melanda karena pandemi COVID-19 ini, dengan lockdown, dengan tanpa pekerjaan, dengan tanpa penghasilan, tapi banyak kebutuhan. Jangan kamu takut, jangan kamu gentar, jangan kamu khawatir. Sadari ada Yesus Immanuel ada di sekelilingmu. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Percayalah kepadanya. Karena tangan Tuhan siap sedia memegangmu, mengangkatmu, menyelamatkanmu, dan engkau akan bisa melewati badai kehidupan ini berkemenangan pada akhirnya. Iman percaya kita semakin bertumbuh. Iman percaya kita semakin kuat di dalam Kristus. Persoalan tidak menjadikan kita lemah, tetapi persoalan-persoalan menjadikan kita kuat, karena Tuhan menyatakan janji-janjinya. Allah mengerti, Allah peduli akan kehidupanmu, akan kehidupan kita. Maka mari kita membangun satu dengan yang lain, suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, dengan cucu juga. Bagikan semangat ini. Yesus peduli, Yesus mengerti, Dia tidak meninggalkan kita. Maka teruslah kita datang kepada Dia. Maka saudara, inilah firman yang kita bagikan pada pagi hari ini. Biarlah setiap kita boleh menerimanya menjadi rema yang akan memberkati kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman yang boleh kami baca, kami dengar hari ini. Bahwasanya Engkau Allah mengerti, Engkau Allah peduli, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami. Semasa kami hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19,
ada rasa takut, khawatir, dan gentar. Tapi biarlah ini semuanya kami taruh di bawah kaki salib-Mu dan membangkitkan iman percaya kami kepadamu, bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau Allah tidak pernah membiarkan kami. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu menjamah kami, mengulurkan tangan-Mu, memegang kami dan menyelamatkan kami. Engkaulah panji-panji keselamatan kami. Engkaulah Yehova Rafa Allah menyembuhkan kami. Engkaulah Allah yang ada di tengah-tengah kami, menjadi tempat perlindungan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Maka biarlah setiap kami boleh berkata bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, firman sudah selesai dibentangkan, tetapi biarlah kuasa Roh Allah yang akan mengejawantahkannya pada kehidupan setiap pribadi yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudara Tuhan, kita akan bersafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja kita, untuk saudara-saudara yang kita kasihi. Mari kita bersafaat. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19 virus corona yang sedang melanda bangsa ini. Tuhan turut campur tangan menolong setiap warga bangsa yang positif menderita karena virus corona, yang sedang dalam pengawasan isolasi di rumah sakit, mereka yang menjalani karantina di rumah. Mari Tuhan turut campur tangan, meningkatkan imunitas mereka, meningkatkan daya tahan tubuh mereka, untuk mereka boleh melewati masa karantina isolasi dengan baik, dan mereka boleh disembuhkan oleh karena karya Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Pak Jokowi, dengan semua perangkat di negara ini sampai tingkat RW dan RT. Maka biarlah mereka bersinergi, bekerja sama, menghasilkan keputusan pemerintah, melakukannya dengan adil dan sejahtera, agar seluruh program penyelesaian atas akibat COVID-19 ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa agar pemimpin bangsa kami memiliki roh takut akan Tuhan, memiliki hikmat daripada Tuhan. Selamatkanlah bangsa kami. Kami juga berdoa terkhusus untuk kota Klaten, kota di mana kami tinggal. Biarlah kesejahteraannya Tuhan akan jagai. Kami berdoa untuk orang-orang yang positif, yang saat ini ada masih 9 orang positif. Tuhan turut campur tangan menolong mereka sehingga boleh dinyatakan negatif dan kembali ke masyarakat. Yang berdoa untuk setiap tim medis, rumah sakit, dokter semuanya, Tuhan pakai dengan luar biasa, Tuhan jagai mereka. Terima kasih Allah, kami menyerahkan untuk setiap orang-orang yang memanfaatkan kondisi yang tidak baik ini untuk satu pemufakatan jahat, untuk satu rencana-rencana jahat. Biarlah Allah akan membuyarkan, akan menghajar mereka semuanya di dalam nama Yesus. Keutuhan bangsa ini kami pertaruhkan di dalam nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Allah, kami hari ini berdoa untuk seluruh warga jemaat di GKI Johor. Tuhan menilik keberadaan mereka satu demi satu. Mereka membutuhkan makanan, mereka membutuhkan minuman, mereka membutuhkan damai sejahtera. Kiranya Engkau limpah-limpahkan itu atas mereka semuanya. Terkhusus agar pertumbuhan iman jemaat-Mu tidak semakin kendor, tapi semakin kuat, semakin nyata hari lepas hari. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan, mereka tetap senantiasa memandang kepada Tuhan. Berdoa khusus untuk Ibu Mordasih, Tuhan turut campur tangan, Tuhan menolong menyembuhkan, untuk kembali bisa menggerakkan seluruh bagian tubuhnya dengan baik dan kembali beraktivitas. Tuhan Allah, kami berdoa terkhusus juga untuk penderita Istar Manurung yang ada dalam ruang isolasi di Semarang. Tuhan turut campur tangan. Kami bersyukur keadaannya semakin baik. Tuhan akan pulihkan untuk dikembalikan kepada keluarga, ke ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan akan sembuhkan oleh karena pilur-pilur Yesus.
Terima kasih Allah. Kami membawa seluruh pokok-pokok doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu, angkatlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih kami Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih pengorbanan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati kesehatanmu. Kasih karunia-Nya menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.